Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh bersama-sama lagi datang, bersyukur, menyembah Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Sebab Tuhan yang layak dipuji, Tuhan yang layak disembah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, sebab Engkau baik bagi kami. Sungguh baik, teramat baik. Sebab itu kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Haleluya. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Sekali mari katakan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu.
Sembah Tuhan, sembah Tuhan, puji memuliakan nama-Mu, puji memuliakan nama-Mu, puji memuliakan nama-Mu. Haleluya. Kami puji, kami sembah, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Allah Tuhanku, Allah Rajaku, Allah Bapakku yang mulia, kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama Yesus Tuhan. Pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa di bumi di surga. Semua lutut bertelut menyembah, semua lidah mengaku Yesus Kau Tuhan. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib. Kau Tuhan, kami menyembah, kami
menyembah, pujilah namamu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji disembah. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus. Yesus kau Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Namamu besar dan berkuasa, namamu ajaib dan mulia. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan namamu dan memuliakan Yesus. Tuhan, haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah, sungguh baik, teramat baik Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hanya kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup. Hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu kami menyembah, meninggikan. Seumur hidup kami, kebajikan dan kemurahan-Mu belaka yang mengikuti kami. Sampai hari ini,
Engkau tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ebenezer, Ebenezer. Sampai sejauh ini Engkau yang menolong kami. Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang menjaga langkah kaki kami. Engkau yang menopang hidup kami. Terima kasih. Terima kasih. Perbuatanmu besar dan ajaib dalam hidup kami. Dan jiwa kami benar-benar menyadari. Sebab itu kami bersyukur kepada. Terima kasih. Engkau baik. Sungguh baik. Sangat baik. Kau teramat baik. Kau selalu baik. Selamanya kau baik bagi kami, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Semua karena anugerah. Kami bersyukur buat kasih. Engkau yang memelihara kami. Engkau yang mengenyangkan kami. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ya, burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Selalu menjaga. Selai pun rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya.
Ku yakin Tuhan Ku yakin Tuhan melindungi. Turun di udara, Tuhan melihara, karena kasih-Nya. Amin. Tuhan selalu menolong, selalu menjaga. Selai pun rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagamu. Dia menyangkaku dan meliharaku seumur hidup. Katakan Tuhan selalu, Tuhan selalu menolongku, ya selalu menjagaku. Amin. Selai pun rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku yang meliharaku seumur hidupku. Engkau yang memelihara kami seumur hidup kami. Engkau yang menjagai hidup kami. Bahkan sehelai pun rambut di kepala kami tidak akan pernah terjatuh tanpa seizin. Sebab itu betapa kami bersyukur dengan rasa bangga punya Bapa yang seperti Bapa yang memelihara hidup kami, yang menjagai hari-hari kami, menyertai dan memberkati kami. Dan kami percaya Engkau setia akan setiap janji firman. Suatu pagi hari kami siapkan hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya dan melakukannya dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan istriku. Oke, Shalom Bapak Ibu, kita akan melanjutkan renungan kita pada pagi hari ini di Injil Lukas pasal yang ke-10. Ada 6 perikop, kita akan baca dulu di perikop
1 sampai 4 karena itu masih berkaitan satu dengan yang lainnya. Perikop pertama, Lukas 10, Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Perikop kedua, Yesus mengecam beberapa kota. Celakalah engkau Horazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Perikop yang ketiga, kembalinya ke 70 murid. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Perikop keempat, ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Nah, Bapak Ibu, di perikop yang pertama ini sama seperti kemarin, ketika Tuhan mengutus ke-12 murid dengan pesan-pesan apa yang harus mereka lakukan, dan mereka mengerjakannya. Dan hari ini Tuhan juga mengutus
70 orang untuk pergi melayani, memberitakan Injil. Nah, di dalam perikop ini yang saya dapatkan bahwa setiap orang itu mendapat panggilan Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa. Dan biarlah ketika panggilan itu datang kepada kita, mari kita mau anggap itu sebagai suatu anugerah. Jadi mungkin situasi yang dihadapin itu tidak akan mudah, seperti pesan perikop ini, bahwa kita harus, kalau di Injil yang lain dikatakan kita harus cerdik seperti ular dan kita harus tulus seperti merpati. Kita harus melakukannya itu. Dan Tuhan juga berkata, tidak perlu membawa ini, tidak perlu ketemu orang untuk bertegur sapa atau apa, dan diutus juga berdua-dua. Bukan berarti bahwa kita cuek, kita tidak peduli dengan sekitar, tetapi inti dari perikop ini adalah bahwa supaya kita itu fokus pada tugas panggilan dan tidak dipusingkan seperti yang disampaikan kemarin oleh Pak Simon, tidak dipusingkan dengan hal-hal materi, karena kita tahu, kita percaya bahwa ketika kita melayani Tuhan, Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi kita harus fokus kepada tugas panggilan pelayanan kita itu. Terus kita juga diajarkan bagaimana kita harus bersikap ketika kita menerima penolakan. Kita tidak perlu diajarkan untuk tidak perlu, kalau zaman sekarang dikatakan nggak perlu baper gitu loh. Ketika kita ditolak ketika kita membawa senjata Allah untuk berkasutkan kerelaan di dalam memberitakan Injil, itu bukan suatu keterpaksaan. Jadi ketika Tuhan yang mengutus kita, Dia tidak pernah salah memilih kita. Dan percayalah, apa yang kita lakukan itu Tuhan tahu, dan apa yang akan kita hadapin pun Tuhan sudah tahu. Jadi ketika tugas penginjilan itu diberikan dan Tuhan sudah mengajarkan langkah-langkahnya dan bagaimana kita harus bersikap, mari kita mau mengerjakannya itu semata-mata semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, di perikop yang kedua, ada beberapa kota yang dikecam oleh Tuhan, yaitu di sini disebutkan Korazim, Betsaida, Kapernaum, dan mereka dibandingkan dengan Tirus dan Sidon. Di situ dikatakan, bukan hanya di Tirus dan Sidon, ada banyak tanda mujizat yang terjadi, mujizat-mujizat terjadi, bahkan di tengah-tengah kota-kota itu pun mujizat terjadi. Nah, ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan, tetapi apa yang terjadi di kota-kota yang dikecam oleh Tuhan, mereka tidak mengalami perubahan. Mereka tidak mengalami pertobatan. Padahal yang disebut kota-kota itu adalah kota-kota bangsa Yahudi, yang memang kita tahu bahwa mereka juga termasuk dalam umat pilihan Tuhan. Tetapi berbeda dengan Sidon dan Tirus. Tapi apa yang terjadi ketika mujizat dinyatakan, Tirus dan Sidon bisa mengalami pertobatan, mengalami perubahan di dalam hidup mereka, tetapi tidak terjadi di kota-kota yang disebutkan, yang dikecam oleh Tuhan. Nah, menjadi periksa lagi hati kita Bapak Ibu, ketika firman datang, ada hal-hal yang memang harus diubah di dalam hidup kita. Mari kita mau berubah. Mari kita mau bertobat. Seperti banyak orang katakan, pertobatan itu adalah setiap hari. Berarti kita harus periksa apa yang masih tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita bertobat, kita sama-sama berubah. Dan di situ juga dikatakan bahwa kehidupan tidak hanya mereka tidak berubah, mereka karena mereka tidak mau berubah itu artinya karena mereka memang tidak mau menerima apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mereka menolak. Nah, jadi di situ juga dikatakan apa yang menjadi akibat kehidupan orang yang menolak Tuhan. Nah, di perikop yang ketiga, ketika ke-70 murid sudah diutus dan mereka kembali, mereka bersuka cita dan mereka melaporkan hal itu kepada Tuhan. Mereka berkata bahwa
setan-setan takluk kepada kami demi namaku. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, apa yang dilakukan oleh murid-murid dalam perikop ketiga ini yang saya dapatkan adalah, sekali lagi Tuhan mengingatkan untuk kita untuk tidak sombong. Apa yang bisa kita lakukan semata-mata Tuhan sudah katakan di perikop berikutnya, bahwa kuasa itu Tuhan yang kasih. Apapun yang bisa kita lakukan itu semua semata-mata karena anugerah Tuhan. Apalagi ketika kita membawa-bawa nama Tuhan. Ya, terus tentunya kita sangat ingat bahwa ya itu memang semua dari Tuhan, untuk Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi Tuhan mau ingatkan bahwa segala kuasa apapun yang itu disebutkan lagi, menginjak ular, kalajengking, kuasa menahan kekuatan musuh, sehingga murid-murid bisa terlindungi, itu semua bukan karena kekuatan pribadi murid-murid ataupun kemampuan mereka, tapi itu semata-mata karena apa yang Tuhan kerjakan. Nah, di perikop yang keempat, kalau tidak salah saya baca, belum pernah ada tulisan yang mengatakan bahwa bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Di Injil-Injil yang lain pun tidak disebutkan bergembiranya gitu. Biasanya Tuhan selalu berkata, berbahagialah kamu, berbahagia kamu. Tetapi khusus pada perikop ini ada kata, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Artinya apa Bapak Ibu? Apa yang dilakukan murid-murid yang dilaporkan itu, Tuhan disenangkan gitu. Tuhan disenangkan. Murid-murid melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan dalam perikop ini Yesus bersyukur bahwa murid-murid itu memahami juga tentang kedaulatan Yesus, bahwa di dalam nama Yesus setan-setan itu takluk, bukan dari diri mereka sendiri. Semata-mata peristiwa apapun yang mereka hadapin itu semua adalah anugerah bagi mereka ketika mereka dapat melakukan itu. Di situ dikatakan juga bahwa itu adalah perkenanan dari Bapa. Semua itu diizinkan karena perkenanan Bapa. Akan dikatakan bahwa raja-raja ingin melihat hal seperti itu, ingin bisa melakukan hal seperti itu, tapi mereka tidak dapat melakukan itu. Jadi kata Tuhan, berbahagialah kamu yang bisa melakukannya. Nah, juga bagi kita, ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, itu adalah perkenanan dari Tuhan. Semata-mata itu karena perkenanan dari Tuhan, bukan karena kemampuan kita. Sekali lagi saya katakan, jadi tidak ada sedikit pun alasan kita untuk menyombongkan diri ataupun mengambil, mencuri kemuliaan Tuhan yang Tuhan pakai hidup kita untuk dinyatakan. Nah, kita masuk kepada perikop yang kelima, tentang kisah orang Samaria yang murah hati. Saya akan bacakan dulu. Ayat yang ke-25, Lukas 10. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikianlah juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur.
Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, tentu kisah ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahkan ini sering didramakan tentang orang Samaria yang baik hati. Menjadi pertanyaan dari para ahli Taurat adalah, siapa yang menjadi sesamamu manusia? Dan itu juga sudah dijawab oleh Tuhan. Sesama manusia adalah orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Artinya kepada semua orang yang ditolong tanpa memandang bulu, siapapun itu. Bahkan di sini dikatakan orang Samaria itu tidak bergaul. Artinya dalam artian ya musuh, bisa juga seperti itu. Mereka tidak bergaul. Tetapi apa yang dilakukan orang Samaria kepada orang yang terluka itu, sekalipun musuh, itu tetap dilakukan. Dan teladan ini sudah Yesus sendiri lakukan, bahwa dia rela mati karena dia mengasihi semua orang, siapapun itu. Jadi pesan dari perikop keempat ini, kasihilah sesamamu, siapapun itu, tanpa pandang bulu. Nah, kita masuk kepada perikop kelima, adalah Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Marta, bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, Bapak Ibu, apa yang dilakukan? Ini juga adalah kisah yang terkenal. Apa yang dilakukan Marta dan Maria? Marta dan Maria bersama juga saudara mereka Lazarus, mereka adalah orang-orang yang sering mendapat kunjungan dari Tuhan Yesus, dan rumah mereka itu sering menjadi seperti rumah singgah. Seperti rumah mereka itu ada seperti di pertengahan dalam perjalanan Yesus. Jadi seringkali Yesus kemana-mana tuh pasti mampir ke tempat mereka dan nanti akan pulang mampir lagi. Jadi sudah sangat dekat lah dalam artian Yesus dengan keluarga ini, Marta dan Maria. Nah, ketika pada perikop ini suatu kali Yesus juga mampir dan ketemu, ya karena dekat lah, makanya kalau menurut saya ya Marta berani berkata seperti itu kepada Tuhan Yesus. Nah, yang saya dapatkan adalah begini Bapak Ibu. Bukankah ketika Yesus datang ke rumah Marta dan Maria, baik Maria adalah yang anak pertama, Maria seharusnya segala sesuatu itu dikerjakan Maria. Tetapi ini tidak. Maria duduk dan mendengarkan Yesus. Sedangkan Marta yang sibuk mengerjakan segala sesuatu. Nah, banyak hal yang kita lakukan, baik itu pelayanan apapun, kadangkala kita suka gagal fokus. Bukankah ketika kita ngomong kita melayani Tuhan, tapi dari kesibukan ini itu kita jadi nggak fokus gitu loh. Dan pada akhirnya kalau kita baca, Marta mulai terjadi persungutan. Kok dia merasa seperti, kok aku jadi melayani sendiri, segala sesuatu kok aku yang mengurusi sendiri. Bukankah ketika kita ngomong bahwa segala sesuatu, firman Tuhan bilang, segala sesuatu itu kita lakukan itu untuk Tuhan. Saya akan bacakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 31, berkata begini,
Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, saya katakan bahwa Marta menjadi gagal fokus. Bukankah ketika Yesus datang ke rumah mereka, yang mau dilayani itu kan Yesus gitu loh. Tetapi akhirnya Tuhan berkata apa? Marta, Marta, engkau menyibukkan dengan banyak perkara. Padahal tujuan utamanya kan memang untuk melayani Yesus. Tapi Marta sibuk dengan banyak perkara yang lain yang menurut dia ya itu termasuk melayani Yesus. Tetapi dia sudah salah fokus gitu. Jadi makanya Tuhan berkata, Maria sudah memilih bagian yang terbaik. Nah Bapak Ibu, mari bagi saya juga untuk kita semua kita koreksi hati kita. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita ngomong ini kita melakukan semuanya untuk Tuhan. Tetapi ada terbesit seperti yang diungkapkan oleh Marta, ada persungutan. Ketika pelayanan itu sudah menjadi apa ya, seperti membebani. Bukan lagi kita lakukan dengan sukacita, bukan lagi kita lakukan dengan kerelaan, berkasutkan kerelaan. Sudah tidak rela lagi, sudah apa? Sudah merasa aku sudah dianggap lagi. Kok aku rasanya kerja sendiri. Nah, Bapak Ibu, itu kita periksa hati. Apakah kita benar-benar kita lakukan itu untuk Tuhan? Kalau ada sedikit saja terjadi persungutan, ketidaksenangan di hati kita, itu kita harus mulai periksa sungguh-sungguh, minta ampun sama Tuhan, bahwa Tuhan, aku lakukan ini semua semata-mata untuk Tuhan. Sekalipun apa yang kita hadapi itu tidak seperti ekspektasi kita mau tetap fokus itu kepada Tuhan. Makanya apa yang dilakukan Maria adalah duduk. Mari kita duduk, ketika kita periksa, kita refleksi lagi, kilas balik, flashback lagi, apa yang kita lakukan, Tuhan benar nggak sih aku lakukan? Hatiku ini, Tuhan itu melihat hati, sangat tahu. Kita duduk dalam artian duduk diam, berhenti sejenak, ambil waktu, membangun hubungan, tanya Tuhan, dan kembali disegarkan lagi oleh firman Tuhan, dan kita boleh kembali melayani Dia dengan sukacita dan dengan fokus kepada Tuhan, bahwa sungguh-sungguh aku lakukan ini Tuhan semata-mata hanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang terjadi, aku mau tetap pegang teguh, itu adalah semua untuk Tuhan, karena apa yang bisa aku lakukan, itu aku lakukan semata-mata, semua karena anugerah, semua karena perkenanan Tuhan. Nah, itu Bapak Ibu yang saya dapatkan pada setiap perikop-perikop di Injil Lukas pasal ke-10 ini. Saya kembalikan kepada suami saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, terima kasih untuk istriku. Jadi hari ini ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari Lukas pasal 10. Yang pertama tentunya kita bersyukur kalau kita bisa ada hari ini karena anugerah Tuhan. Kita bisa melayani itu pun karena anugerah Tuhan. Kita diberi kuasa, diberi otoritas untuk menginjak ular, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Jangan bersukacita karena hal-hal yang kita lakukan, tapi bersukacitalah karena nama kita tercatat di surga. Bahkan seperti perikop yang terakhir tadi juga, jangan juga bersungut-sungut karena apa yang kita lakukan. Kalau udah bersungut-sungut ya lebih baik udah usah lakukan. Ya, satu masa saya ingat Pak Buyung pernah cerita setelah dia mengalami sebuah pertobatan, pencerahan. Waktu zaman dulu kita buat camp, sampai beberapa kali camp, akhirnya Pak Buyung galau sendiri, susah hati sendiri, marah sendiri, kok jadi aku sendiri yang sibuk. Sampai satu saat ketika dia menenangkan hati, ya Tuhan ngomong, yang suruh kamu kerja siapa? Kalau memang kamu mau kerja untuk aku, ya kerjakan. Walaupun orang lain nggak kerjakan, kamu mau kan kerjakan? Nah, artinya ini bukan soal kerja atau duduk diam seperti Marta dan Maria. Tapi ini sikap hati. Apakah segala sesuatu yang kita lakukan seperti itu Tuhan? Fokusnya Tuhan. Tapi kalau fokusnya sudah aku, ya sudah.
itu akan seringkali membuat kita bisa galau, kecewa, bahkan marah. Karena kita merasa kita udah capek-capek kerja, orang nggak peduli, orang nggak bantuin, orang nggak ngapa-ngapain, orang enak-enak aja cuman duduk-duduk. Sebenarnya kata kuncinya, fokusnya Tuhan atau kita. Ketika fokusnya adalah aku, ya udah pasti. Tinggal tunggu waktu. Tapi kita mau belajar hari ini, mari terus jaga hati, karena firman Tuhan yang suruh untuk kita jaga hati kita, karena dari situ terpancar. Dan kalaupun kita sedang melakukan sesuatu, sekali lagi kita bisa melayani, maka di Pelita ada nilai, melayani itu adalah sebuah kehormatan, bukan beban. Dan saya percaya kalau fokus apa yang kita kerjakan itu adalah Tuhan. Dan kita tahu kalau kita bisa mengerjakan itu, karena kerelaan, kasut kerelaan tadi, ya saya percaya kita nggak akan pernah kecewa, kita nggak akan pernah bersungut-sungut. Bahkan kalau pernah ingat kisah Yohanes Pembaptis, ketika hatinya sudah mulai fokus dengan dirinya sendiri, kok orang nggak peduli, bahkan Yesus kok nggak peduli, nah dia mulai kecewa. Oleh sebab itu hari ini mari terus jaga hati, jangan sampai kita menjadi seperti Korazim, Betsaida, Kapernaum, yang sudah mengalami begitu banyak pertolongan Tuhan, begitu banyak mengalami mujizat Tuhan, tapi ujungnya kecewa. Karena orang kecewa, firman Tuhan katakan, di surga dia akan ada di tempat yang paling rendah dari orang yang paling rendah. Jadi mari jaga hati kita. Kalaupun hari ini kita melakukan segala sesuatu, lakukan itu karena Tuhan dan untuk Tuhan, dan fokusnya tentang Tuhan. Karena hidup ini keputusan. Kita mau lakukan, itu kan kita yang putuskan. Kita mau kerjakan, kita yang putuskan. Dan kalau kita mau kerjakan itu untuk Tuhan, ya udah komitnya seperti itu. Konsisten. Tapi sekali lagi, seringkali daging kan lemah. Makanya kita butuh roh kita terus dikuatkan, roh kita disegarkan seperti istri saya tadi katakan. Coba periksa hati lagi, jaga hati lagi, supaya kita tetap memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan dengan tidak kendor. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih untuk istriku. Silakan kalau ada yang mau tambahkan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, nanti Will yang berdoa dan akan ditutup oleh istri saya. Silakan Will. Oke, terima kasih Pak. Jadi kalau tidak ada yang menambahkan, mari kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur dan terima kasih kepadamu untuk pagi ini Tuhan, untuk setiap firman yang telah disampaikan Bu Vision Tuhan, biarlah kami fokus tetap menjalankan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, Kau dapati hati kami Tuhan, selalu fokus untuk mengerjakan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bu Vision yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau senantiasa menambahkan hikmat bagi Bu Vincent Tuhan. Setiap perkataannya Tuhan membawa banyak berkat Tuhan. Membawa kemuliaan bagimu Tuhan. Biarlah Kau memberkati setiap pelayanannya Tuhan. Berkati juga suami Pak Heri, anak-anaknya juga Tuhan. Berkati apa yang ia lakukan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan Bu Vincent dan keluarga ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Ongko Tuhan. Biarlah Kau senantiasa memberkati setiap kesehatannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bilu-bilu kesembuhan Tuhan. Jadikan dia normal kembali Tuhan, beraktivitas seperti biasa Tuhan. Kami serahkan Pak Ongko ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati juga orang-orang yang menjaganya, kuatkan mereka Tuhan, kasih kemampuan Tuhan. Biarlah senantiasa menjaga Pak Ongko dengan baik Tuhan. Terima kasih, kami serahkan setiap kesehatan Pak Ongko ke dalam tangan kuasa. Kami berdoa juga untuk Bu Dorcas. Kamu berkati setiap prosesnya Tuhan, proses kemonya, apapun yang ingin lakukan Tuhan, Kau pertemukan dengan orang-orang baik, dokter-dokter yang baik, yang sesuai yang datang daripadamu Tuhan. Setiap obat-obat, apapun yang masuk ke dalam tubuhnya, yang dikonsumsi Tuhan, itu mendatangkan kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi di hidupnya Tuhan, Bu Dorcas. Kau berkati juga setiap apa yang ia lakukan Tuhan, baik itu pelayanannya Tuhan, baik itu pekerjaan usahanya juga Tuhan, dan Kau juga berkati anak-anaknya juga Tuhan. Kami serahkan Bu Dorcas ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik.
Kami juga berdoa untuk setiap anggota Koram Deo yang hadir di pagi ini Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberkati, melindungi, dan menyertai Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu dari pagi ini Tuhan, setiap aktivitas kami hingga malam nanti Tuhan. Kami menyertai Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati para pemimpinnya, baik itu presiden hingga jajaran terbawah Tuhan. Kasih roh, hikmat, takut akan Engkau Tuhan. Biarlah setiap keputusan berasal daripadamu, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kedamaian, kesejahteraan bagi bangsa ini Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan di bangsa ini Tuhan. Semakin banyak orang yang mengenal akan Engkau Tuhan. Semakin banyak juga orang yang akan datang beribadah kepadamu. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman keluarga kami yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan ada campur tangan-Mu Tuhan. Biarlah melalui hidup kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Mereka bisa mengenal Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, orang-orang sekitar kami, yang sekeliling kami, yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biarlah Engkau kasih hikmat untuk kami semua Tuhan. Bisa memberitakan kebenaran kebaikan-Mu Tuhan. Melalui hidup kami Tuhan, mereka bisa mengenal Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Marilah Bapak Ibu, kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu yang boleh kembali mengingatkan kami, mengajar kami Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami pribadi lepas pribadi, Engkau yang menilik setiap hati kami Bapa. Biarlah hati kami bagi Engkau Tuhan. Mungkin ada hati kami yang terluka, Engkau yang membebat Bapa di dalam nama Yesus. Engkau yang memulihkannya Tuhan, sehingga kami boleh kembali. Hati kami murni di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pada hari ini dalam acara doa puasa tahunan Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami yang ikut ambil bagian Bapa. Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh dapat lebih dekat lagi dengan Engkau Bapa, lewat kami membangun hubungan intim kami dengan Engkau, lewat doa kami, lewat puasa kami Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau pakai setiap kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, ketika kami boleh masuki hari baru ini bersama dengan Engkau Bapa, Engkau yang menjaga dan melindungi kami Bapa, dan Engkau yang terus tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, pasukan malaikat-Mu yang berkawal memagari menyertai kami, keluar masuk kami, kemanapun kami pergi dan melangkah. Engkau juga yang mempertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau. Lewat hidup kami juga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.